Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kuat sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jais. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Berdiri ke kamera lagi, nanti 25 menit lagi kan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai tadi Rahel? Udah dekat video. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Simpenak Kuto Darussalam. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Simpenak Kuto Darussalam, Bapak Ibu Guru serta staf TU dan anak-anak Bapak yang hadir di ruangan majelis guru pada hari ini. Baik, di sini saya sebagai sasaran diseminisasi PKG PJOK, yaitu yang diadakan oleh BGP Riau. Jadi selama 3 bulan ini sudah berjalan 2 bulan, tinggal 2 kali pertemuan lagi Bapak Ibu. Insya Allah saya akan finish dalam melaksanakan PKG ini. Di sini saya diberikan amanah tugas dari fasilitator, yaitu menyampaikan apa hasil yang menarik dalam 3 bulan ini. Jadi jangan ada menjadi pertanyaan nanti di satuan pendidikan, kata fasilitator, apa saja yang dilakukan oleh guru PJOK itu selama 3 bulan. Masa nggak ada hasil yang akan dibawa untuk sekolah ini? Inilah hasil yang akan saya bawa nanti, saya presentasikan kepada Bapak Ibu dalam menyusun usulan, yaitu P5 nanti kita untuk kedepannya. Ini sebagai usulan Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya guru PJOK yang selama ini melaksanakan PKG. Salah satu usulan P5 nanti yang saya buat programnya yaitu Sport Education Model yang disingkat dengan SEM. Ya, SEM yaitu P5, sehatlah tubuhku. Jadi di sini judulnya yaitu tentang permainan bola tangan. Tentang permainan bola tangan. Jadi sebenarnya dalam sekolah kita ini sebenarnya futsal atau mini soccer yang dominan, tetapi saya variasikan dalam suatu pertandingan yaitu bola tangan. Apa yang menarik dalam P5 PJOK ini? Ini usulan untuk semester 2 Bu Eni ya, atau Bu Wakil, mungkin bisa kita terapkan. Daya tariknya P5 ini untuk PJOK, yaitu kedepannya kita akan menggunakan SEM. SEM itu adalah Sport Education Model, ini adalah bagaimana siswa tersebut aktif dalam suatu event olahraga internasional misalnya. Selama ini anak melihat turnamen bola kaki, misalkan contoh Pak Seda, misalkan di Desa Bagan 7 anak melihat pertandingan bola kaki. Apa yang dilihat dalam pertandingan itu? Apa saja yang dilihat? Yang dilihat pasti pemainnya, pasti bolanya. Selama ini anak tidak melihat penonton, panitia, ketua pemuda, ketua RT, kepala ketua pemudanya.
nggak ada melihat seperti itu. Sekarang dengan model SEM ini kita akan instruksikan anak-anak ini menjadi kita perankan semua menjadi suatu keterlibatan di dalamnya. Kemarin ke kelas 9 sudah saya contohkan juga salah satunya. Kita bagi per kelompok. Salah satunya kita buat suatu event futsal, yaitu di akhir pembelajaran atau semester kita buat lomba futsal se-Kecamatan Kuto Darussalam. Ini program juga akan saya buat nanti OSIS Pak Kepala Sekolah. Mungkin kalau terlaksana nanti kita semua harus mendukung, baik itu stakeholder yang ada di sekolah kita, baik itu guru, kepala sekolah, staf TU. Ini kita akan kolaborasikan di dalamnya. Di dalam pertandingan SEM ini, apa yang terlibat di dalam mata pelajarannya adalah guru matematika, ada guru kesenian, dan ada guru guru bahasa Indonesia. Salah satunya apa event yang kita buat nanti, yaitu turnamen bola futsal atau pertandingan bola tangan antar sekolah SMP tingkat kecamatan. Jadi kita akan buat proposal kepada kepala desa, toke-toke ataupun PT SJI. Kita akan kolaborasikan OSIS nanti. Kebetulan OSIS sudah kita bina juga. Kita gerakkan nanti proposal itu, kita akan kita akan mencari dana. Kita akan garap dana itu, bagaimana caranya semaksimal mungkin dana itu bisa kita kumpulkan. Setelah itu kita akan buat undangan turnamen, yaitu judulnya nanti kita buat yaitu turnamen bola tangan tingkat SMP se-Kecamatan Kuto Darussalam, yaitu SMP 6 Kap 1. Mungkin selama ini belum terlaksana ya di SMP kita, mungkin kita buat dari awal ini, kita mulai SMP 6 Kap 1 untuk misalnya turnamennya, eventnya. Jadi apa agenda kita? Nanti ketika terlaksana dana tersebut, kita akan buat undangan kepada sekolah-sekolah bahwasanya setiap tim mendaftar wajib mendaftar uang inset 100.000 misalnya. Jadi apa hadiahnya Pak yang kita buat? Berapa dana yang kita butuhkan? Tidak, kalau terkumpul 2 juta kita buat hadiah 700.000. Saya yakin sekolah yang ada di Kunto itu pasti ikut. Apa dananya yang kita gunakan untuk uang hadiah? Uang inset tadi kita putarkan untuk hadiah, bisa juga untuk konsumsi di dalamnya kita kumulatifkan semuanya. Jadi ini event P5, salah satu turnamen yang kita buat di tingkat kecamatan. Apa bisa terlaksana? Saya yakin bisa terlaksana kalau memang betul-betul kita bisa berkontribusi di ajang event tersebut. Di dalam event tersebut kita apa P5 yang kita laksanakan ini, yang selama ini kita laksanakan itu P5 kreatifan anak ini, kita buat bazar. Entah kalau memang sayur kita sudah jadi, nanti kita buat bazar jual sayur kita situ nanti, dan juga bazar makanan. Dan juga nanti stand minuman atau stand kreatifan anak atau dalam bentuk seperti ini bisa kita jual. Itulah nanti P5 kita gabungkan semua event P5 kita. Itulah puncak semaraknya SMP 6 Kap 1 nanti kita laksanakan. Ini model SEM yang saya laksanakan. Siapa yang bekerja Bapak Ibu? Siapa yang di sini bekerja? Yang bekerja adalah siswa. Kita sebagai fasilitator, guru sebagai panitia inti di dalamnya, siswa yang kita laksanakan yang bekerja. OSIS kita tambah nanti dengan kelas 9 juga, kelas 8 siswanya kita gabungkan jadi suatu panitia. Siapa yang menggerakkan event ini? Wasitnya siapa? Kita catat di luar? Tidak. Siswa kita libatkan sebagai wasit dan panitia kita libatkan sebagai panitianya. Siapa yang menggalang dana tersebut? Siswa juga, semua dari siswa. Yang bekerja siswa, tetapi di belakang siswa itu kita sebagai fasilitatornya, yaitu guru atau saya sebagai guru olahraga akan komandokan nanti bagaimana instruksinya. Jadi model SEM ini menarik sekali. Memang selama ini belum ada menerapkan model SEM ini. Dengan adanya PKG PJOK ini, semua mata pelajaran sebenarnya bisa menerapkan SEM ini. Apa SEM ini sebenarnya yang menariknya, yaitu anak dilibatkan dalam suatu
kepanitiaan. Misalkan turnamen futsal ini, panitia untuk mencatat skor siapa? 3 orang. Panitia sebagai menyambut tamu siapa? Ini orangnya. Panitia sebagai sebagai menyiapkan peralatan, ini orang. Kita sudah ada pos-posnya masing-masing. Jadi kita berikan tugas kepada anak, bahwasanya ini SEM ini sport education ini kita terapkan. Next, lanjutkan dulu ya. Di sini saya jelaskan sedikit sistem pertandingan. Sebenarnya ini tidak terlalu rinci saya jelaskan. Ini salah satunya pembelajaran bola tangan. Bola tangan ini adalah permainannya hampir sama dengan futsal, tetapi menggunakan tangan. Kalau futsal menggunakan kaki, tetapi menggunakan tangan. Nah, ini permainan dalam suatu pertandingan. Jadi saya jelaskan saja masalah SEM ini saja. Jadi untuk P5 kita yang sudah kita laksanakan selama ini, kita buat nanti event besar, yaitu ajang SMP 6K1. Salah satunya yaitu pertandingan bola tangan se-Kecamatan Kunto. Berapa sekolah SMP di Kunto ini, Pak? Ada berapa SMP di Kunto? 7 sekolah ini kita dapat. Atau SD kita buat eventnya boleh, SMP tidak. Boleh. Kalau memang itu tingkat kita buat nanti SMP, kita buat SMP. Ini betul-betul ekstra kita buat biar nuansa sekolah ini perdana melaksanakan SMP 6K1. Saya rasa masalah hadiah saya rasa nggak akan susah kalau kita jalankan proposal saya yakin ada dana yang kita dapatkan. Terutama di hari Sabtu itu kita pergi ke pasar-pasar itu minta dana untuk kegiatan kita, yang penting ada proposalnya. Nah, gitu. Kepala desa saya yakin bisa memberikan suatu ide. PT SJI bisa kita datangi manajernya, nanti kita bawa OSIS, kita ke sana, berapapun dia kasih, itulah yang kita dapatkan nanti. Ini saya coba nanti garap untuk di semester 2 nanti kita coba nanti sama-sama bagaimana pembelajaran SEM ini kita laksanakan. Terus di dalam pertandingan itu ada penonton. Siapa penontonnya? Kita libatkan SMP kita sebagai penonton, cheerleadernya itu bersorak-sorak ketika tim tamu akan datang. Itulah setiap pertandingan ada tim korenya, yaitu penontonnya atau tim memberikan semangat buat tim yang lain. Kalau sekolah lain membawa penonton silakan, tidak apa-apa. Nah, gitu. Jadi yang bekerja di dalam SEM ini adalah siswa. Siswa kita libatkan semua. Ya, di wasit siswa, jadi panitia siswa, jadi konsumsinya siswa, semua siswa. Inilah gunanya SEM ini supaya siswa itu lebih aktif. Oh, seperti ini turnamen bola kaki itu banyak. Selama ini saya nonton turnamen sama orang tua saya, ya lihat bola, lihat pemain. Tetapi dengan adanya pembelajaran SEM ini kita buat di sekolah, anak itu sudah tahu ketika dia mau ke GOR atau ke stadion utama Riau nonton bola kaki timnas Indonesia, dia udah paham. Oh, ini panitianya, ini pencatat skornya, ini ketua pemudanya, ini ketua PSSI-nya, dan dia udah tahu. Jadi event yang seperti itu kita terapkan di sekolah, bagaimana siswa itu aktif dalam pembelajaran SEM atau Sport Education Model ini. Mungkin hanya itu. 13. Nah, jadi untuk pembelajaran SEM cukup sekian saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin boleh. Jadi pembelajaran yang saya terapkan di dalam PKG ini salah satunya P5 itu yaitu sehatlah tubuhku, yaitu dengan berolahraga. Jadi ini P5 sebenarnya Pak, event seperti itu karena hari puncak ya P5 kita ini bisa kita terapkan dalam bentuk SEM itu. Jadi kapan pelaksanaan itu tentu kita butuh proses, butuh program. Nanti saya buat program dengan OSIS bagaimana pelaksanaan itu. Terlaksana kira-kira apa aja? Oke, kalau sama-sama betul-betul kita sungguh-sungguh, saya yakin SMP 6K1 untuk turnamen futsal Sekunto Darussalam saya yakin bisa berjalan. Karena yang kita butuhkan adalah panitia. Kalau berjalan panitia itu saya yakin dengan di belakang panitia itu kita sebagai fasilitator, guru, saya yakin berjalan dengan laksananya tersendiri.
Oke, ada pertanyaan? Silakan Pak. Pertanyaan ini bisa menanggapi positif Pak Sais. Ya Pak. Jadi berkaitan dengan apa yang Bapak laksanakan pada hari ini sangat berkaitan sekali dengan program dinas menyambut HGN tanggal 23 nanti itu. Setiap sekolah itu ya mungkin dengan kata lain diwajibkan menyetorkan satu unggahan bentuk pengajaran sesuai petunjuk. Jadi mungkin seperti yang Bapak tayangkan hari ini, kalau terpaksa tidak ada nanti bisa kita kirimkan billing yang sudah disediakan, bentuk kegiatan, sistem pembelajaran yang sudah diarahkan. Di sana ada petunjuknya. Coba nanti semua guru bisa membuka. Kita coba memaksakan diri untuk membuka link-link yang berkaitan dengan pembelajaran kita dengan harapan-harapan dinas. Nah, ini menjelang HGN memang dituntut sekali. Jadi tadi saya dengar selentingan dari Pak Sais, mungkin bicara sampai dengan Pak Asep tuh, memang dari sekian banyak kreativitas kita ini kita harus bisa menyuguhkan apa realnya untuk kemanfaatan sekolah. Jadi saya mohon nanti mudah-mudahan semua untuk yang generasi muda ini, guru-guru muda, kalau tidak ada apa yang Pak Jais bisa pada hari ini bisa nanti kita kirimkan ke link itu. Terima kasih Pak Jais, semangat ke depan, sukses untuk kita. Oke Pak, terima kasih. Ini mungkin untuk HGN Pak ya, Hari Guru Nasional. Memang kemarin saya sudah dapat juga linknya Pak dari Pak Sudirman, yaitu Sekretaris PGRI Rokan Hulu. Dia yang akan membawa kami nanti Pak untuk ke provinsi. Saya sebagai atlet bola voli sama baki ya Pak. Jadi di situ Pak Sudirman sudah berpesan tolong kepada guru yang aktif di satuan pendidikan silakan berkontribusi untuk mengikuti lomba yang ada di PGP Riau yang dilaksanakan oleh Bu Nabin kalau nggak salah Pak ya. Sudah di set di grup, silakan Bapak Ibu yang di set oleh Pak Kepala Sekolah di grup boleh mau menunjukkan skill kita atau lomba mana tahu menang kita juara. Saya yakin itu berhadiah karena di situ hadiahnya sekitaran dalam bentuk uang kayaknya dan sekaligus dalam bentuk apresiasi sertifikat nanti dibagikan oleh dinas pendidikan, yaitu salah satunya mungkin mengundang Bupati Rokan Hulu juga itu kegiatan di Rokan Hulu di Pasir. Saya sudah buka kemarin Pak, cuman masih mengambang-ambang coba-coba, tapi memang terkait dengan kegiatan saya ini juga bisa saya cantumkan di situ sebenarnya. Tapi nanti Pak saya coba bulat di Pekanbaru, saya coba otak-atik nanti kalau sempat kita sama-sama. Kesempatan sebenarnya semua guru sebenarnya ikut, tapi tergantung kita bagaimana pengen ikut lomba tersebut silakan. Dan harapan kepala sekolah tadi kita tidaknya ada perwakilan untuk ikut, gitu Pak ya intinya. Oke baik, sekarang akan saya jelaskan dulu sistem pertandingan bola tangan ini, Bapak Ibu silakan. Yaitu komponen utama STEM dalam bola tangan ini. Yang pertama indikator kinerja, individu teknik individu. Di sini siswa harus pandai passing, shooting, dribbling, taktik pribadi, fisik, mental dan disiplin. Apa indikator yang kedua yaitu tim. Yaitu tim ini harus kerjasama dalam pertandingan. Ketika kita membuat turnamen nanti di sekolah kita, siswa itu harus punya strategi atau kerjasama tim dalam pertandingan tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini panitia mengobservasi, mencatat langsung kinerja pemain selama pertandingan, rekaman video siapa orangnya. Misalkan Rahel kita tunjuk sebagai dokumentasi. Selama turnamen itu Rahel harus betul-betul ekstra mengambil video, mengambil dokumentasi. Nah, itulah gunanya nanti panitia STEM itu. Yaitu kuesioner, mengumpulkan umpan balik dari pemain, pelatih dan pengawal. Jadi nanti ada satu siswa sebagai komentator. Nah, jadi setelah selesai permainan datang siswa, bagaimana menurut Bapak sebagai pelatih pertandingan sore daripada siang hari ini? Menurut SMP 7 bagaimana Pak? Silakan. Nah, itu sebagai siswa sebagai itu nanti. Jadi siswa ada satu orang kita tunjuk sebagai komentator. Selama pertandingan itu dia komentator aja kerjanya. Jadi tugas dia itu memberikan umpan balik kepada pelatih, pemain, gitu. Yang selanjutnya itu checklist, daftar periksa untuk menilai penguasaan teknik taktik. Skala ranting, skala penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu tindakan.
Selanjutnya analisis statistik, menghitung data kuantitatif seperti jumlah gol. Nah, ini panitia yang mencatat skor, ini guna nanti. Apa peran mata pelajaran, yaitu matematika. Skor itu kan menggunakan angka. Umpamanya 3-0 berarti guru matematika yang terlibat di dalam itu nanti. Kalau guru bahasa Indonesia, apa keterlibatannya? Guru bahasa Indonesia membuat proposal, anggaran dana kita bagaimana, proposal ini, proposal seperti apa. Seperti itu Bu Ayu ya. Nah, nanti itu peran guru bahasa Indonesia. Kesenian, kita akan menampilkan sebelum turnamen cup itu dibuka oleh kepala sekolah, dan kita akan tampilkan tari SMP 6 misalkan seperti itu. Itu guru kesenian keterlibatannya di dalam. Next, analisis data. Di sini deskriptif menggambarkan kinerja secara umum, rata-rata, median dan modus. Ini mungkin agak larinya buat grafik kayaknya. Inferensial membandingkan kinerja antara individu atau tim menguji hipotesis. Next, lanjut Bu Dia. Umpan balik. Nah, di sini ada umpan balik individu dan tim. Umpan baliknya spesifik kepada setiap pemain dan perbaikan. Jadi yang kita tunjuk sebagai komentator tadi, kita tunjuk sebagai untuk memberikan umpan balik kepada pelatih, pemain. Umpamanya ada pelatihnya, kapten yang kita panggil. Bagaimana menurut kapten dari SMP 8 tadi turnamen pada siang ini? Apakah menarik atau bagaimana suasana pertandingannya? Dia nanti akan memberikan umpan balik kepada salah satu pemain. Oke, lanjut. Pengambilan keputusan, perubahan taktik, menyesuaikan strategi permainan berdasarkan hasil evaluasi. Di sini ada program latihan, merancang program latihan yang lebih spesifik untuk memperbaiki kekurangan. Di sini program latihan itu tergantung pelatih sekolah masing-masing. Pemainnya guru olahraganya sebagai pelatih futsal SMP 1 Kota Lama, dia mempunyai program tersendiri. Kita SMP 6, saya sendiri membuat tim kita tuan rumah misalkan. Saya mempunyai program tersendiri. Jadi program itulah nanti sebagai pengambilan keputusan. Bagaimana program SMP 1 bisa kita ambil nanti ilmunya SMP 6 diambil pula oleh SMP 1 ilmu program kita. Jadi ada tukar timbal balik antara guru olahraga atau pelatih sama pelatih memberikan suatu program. Program saya 3 kali seminggu Pak, ini latihannya. Saya 2 kali seminggu, ini latihannya. Seperti itu timbal balik. Oke, ada lagi? Tujuan SEM dalam bola tahan. Jadi bola tangan ini hampir sama dengan futsal, tapi menggunakan tangan. Kalau futsal kan menggunakan kaki, tapi kalau ini menggunakan tangan. Nah, gawangnya berapa? Kita modifikasi 4 gawang nanti, nggak 2 gawang, 4. Bagaimana pertandingannya? Nah, itu kita laksanakan. Saya akan melaksanakan coba nanti kelas meeting. Ya, kelas meeting nanti saya coba itu. Nanti kalau udah matang kelas meeting kita baru kita buat agenda besar-besarannya. Kalau memang itu kita ACC-kan nanti, kita akan coba nanti proses yang akan menggarap itu semua programnya. Oke, meningkatkan kinerja, membantu pemain dan tim mencapai potensi maksimal. Mengembangkan pemain, mengidentifikasi bakat dan potensi individu. Dan selanjutnya evaluasi program, pengambilan keputusan, memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, ini tujuan SEM sebenarnya. Tujuan SEM itu adalah untuk meningkatkan kinerja kita di dalam dunia pendidikan saat sekarang. Lanjut. Ya, habis. Contoh penerapan SEM. Nah, contohnya evaluasi pertandingan, analisis statistik, umpan balik, perubahan program latihan, sama dengan yang saya sampaikan tadi juga. Dengan menerapkan SEM secara konsisten, kualitas permainan bola tangan dalam lingkungan PJOK dapat ditingkatkan secara signifikan. Jadi suatu perubahan dari SEM ini adalah dari sebelumnya kita belum tahu SEM ini seperti apa, sekarang kita sudah paham sistem SEM ini kita terapkan nanti untuk yang akan datang, bagaimana kelanjutannya. Oke, lanjut. Oke, nah, di sini inilah anggota saya selama PKG ada sekitar 15 sebenarnya Pak. Tetapi ada yang mengundurkan diri,
ada yang satu sakit, yaitu guru olahraga di Kadura. Beliau sakit jantung, jadi beliau nggak bisa ikut. Yang kedua dari SMP 4 Pak Arifin, guru olahraga, juga nggak ikut. Jadi jumlah kami tinggal 9 lagi, 9 orang lagi. Ya, kami dari Kunto diutus untuk menyampaikan hasil P5 kami selama PKG 3 bulan ini. Tinggal 3 kali pertemuan lagi, Pak. Insya Allah selesai finish. Hasilnya nanti mungkin ya itulah, mudah-mudahan saya lulus di salah satu selesai PKG ini, Pak. Salah satu dari kami 10 orang ini akan diutus ke provinsi untuk menjadikan fasilitator daerah nanti, Pak. Jadi kami 10 orang ini akan diseleksi siapa yang layak untuk dibawa ke Pekanbaru. Nanti ada pelatihannya selama 1 bulan. Jadi itu target saya. Mudah-mudahan kita bisa memaklumi. Mohon maaf memakan waktu mata pelajaran. Jadi ini perlu saya sampaikan. Inilah hasil selama saya PKG, intinya yaitu menerapkan STEM dalam pembelajaran PJOK. Salah satunya membuatkan P5 itu menarik di dalam suatu sekolah. Jadi P5 kita laksanakan umpamanya suara demokrasi sudah, terus apa lagi gaya hidup berkelanjutan sudah kita laksanakan. Inilah nanti kita buat bazarnya ketika hari puncak nanti. Apa bazarnya? Boleh silakan dalam bentuk minuman, pakaian, entah kartu, nanti kita join dengan Telkomsel kan, atau Delar Honda, spanduknya boleh kita nanti join. Jadi saya yakin dengan sponsor tersebut kita bisa berkontribusi dalam kegiatan SEM nanti, yaitu Sport Education Model ini, yaitu turnamen SMP 6 Cup 1 kita laksanakan. Ini masih program, Pak, ya. Mudah-mudahan terlaksana dengan adanya dukungan kita semua. Saya yakin dengan ada seperti itu kita bisa menghidupkan suasana sekolah kita ini lebih aktif, terutama OSIS. OSIS insya Allah, Pak, mungkin program untuk selanjutnya kami mau studi banding dengan SMP 8 Kunto Darussalam. Kemarin udah ketua OSISnya udah minta, Pak, kami udah koordinasi dengan OSIS. Silakan nanti kita kolaborasikan dengan izin kepala sekolah. Selanjutnya untuk program SEM ini, ketika sudah terlaksana nanti mungkin bisa kita dokumentasikan, kita buat akun perlombaan turnamen SMP 6 atau Instagramnya atau Facebooknya kita wampahkan di sosial media. Jadi supaya rame, nggak Kunto saja, supaya kecamatan lain tertarik dengan kegiatan kita ini. Nah itulah, jadi promosi itu perlu juga, baik itu status WA, Instagram, Facebook, Twitter dan segala macam, itu pengaruh karena semua orang melihat, semua dunia akan melihat kegiatan kita. Jadi cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu, Bu Ayu, Bu Indra, Bu Lia, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan nggak ada nggak ada makan siang ini, Pak. Memang menyita waktu sedikit saja. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah membantu dan Bapak Ibu guru, staf TU dan kepala sekolah. Dibuat terima kasih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jais yang telah mempresentasikan presentasinya pada hari ini. Begitu saja acara kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.